Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari bersama kita berdoa. Dimuliakanlah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Bapa yang kekal, yang terus-menerus memelihara kehidupan kami. Hari ini, saat ini, dengan sukacita kami mau membuka hati, membuka pikiran kami untuk menerima setiap kebenaran-kebenaran firman, supaya firman menjadi berkat dalam hidup yang kami jalani. Berbicaralah Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, karena kami siap bukan hanya sekedar mendengar firman, tapi mau memberlakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam surat Ibrani pasal 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Surat Ibrani pasal 13 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-16. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani mezbah tidak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah saudara-saudara bacaan firman Tuhan di saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, apakah kita mengenal dua orang wanita ini? Dua wanita ini yang berada di depan
bernama Qin Jiao, dan yang di belakang bernama Ying Hui. Mereka berdua bukanlah saudara kandung, tetapi lebih daripada seorang saudara sekandung. Qin Jiao ini dinobatkan sebagai siswi tercantik di China, bukan karena wajahnya yang rupawan, melainkan karena kebaikan hatinya. Gadis dari provinsi Hunan Cina itu rela menggendong sahabatnya yang terkena polio, yang juga merupakan teman sekelasnya, ke sekolah kurang lebih 3 tahun lamanya. Ketika Qin Jiao masih berumur 9 tahun, dia menyadari bahwa sahabat baiknya, Ying Hui, tidak bisa pergi lagi ke sekolah karena penyakit polio yang dideritanya. Dan keluarga Ying Hui yang sangat miskin tidak bisa membawa anak mereka setiap hari pergi ke sekolah. Qin Jiao, sahabat yang baik ini, akhirnya memutuskan untuk mengambil tanggung jawab itu sendiri dengan menggendong Ying Hui setiap hari pergi ke sekolah. Saudara-saudara, melihat hal ini, pemerintah setempat yang mendengar dan juga melihat tentang pengabdian yang dilakukan oleh Qin Jiao, kemudian memberi Ying Hui, sahabatnya yang terkena polio ini, sebuah kursi roda pada bulan September. Meski Ying Hui telah memiliki kursi roda, akan tetapi dedikasi sahabatnya Qin Jiao tak berhenti di situ. Dia tetap bangun pada pukul 6 pagi, membereskan rumahnya, dan bergegas ke rumah Ying Hui untuk mendorongnya ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Qin Jiao akan menggendong Ying Hui untuk menuju ke kelas mereka yang berada di lantai 2. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, sebuah kisah kehidupan yang luar biasa tentang arti dari persahabatan yang melebihi dari kasih seorang saudara, bukan sekadung, dan dilakukan dengan rela hati. Dengan demikian akan membuat banyak orang berbicara tentang kebaikan dari kemurahan hati seorang sahabat. Ini juga yang menjadi pesan teks dari surat Ibrani, pasalnya yang terakhir, yaitu pasal 13 ayat 1 sampai 16, di mana melalui pembacaan ini maka kita akan melihat secara lebih mendalam bagaimana orang percaya, orang Kristen diminta untuk tetap memelihara kasih persaudaraan, ayat yang pertama, untuk tidak lupa berbuat baik dan bermurah hati dengan terus berbagi bagi orang lain, ayatnya yang ke-16. Dan perlu untuk diperhatikan bahwa ini dilakukan secara konsisten, dilakukan secara terus-menerus. Olehnya, maka tema renungan kita di saat ini saya beri judul kasih persaudaraan, kebaikan, dan juga kemurahan hati. Saudara-saudaraku, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, ada apa dengan jemaat pada saat itu sehingga penulis harus memastikan bahwa mereka tetap memelihara kasih persaudaraan, tidak lupa untuk berbuat baik dan terus berbagi sebagai perwujudan kemurahan hati mereka. Untuk mengetahui alasan itu, maka kita harus memahami konteks latar belakang surat ini ditulis, yaitu ketika jemaat pada saat itu ada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ada begitu banyak tekanan dan ancaman terhadap kekristenan yang membuat mereka ada yang berbalik pada iman mereka yang dahulu, sebagian lagi masih tetap hidup dalam iman Kristen, tapi karena tekanan dan ancaman mereka menjadi lebih individualistis. Ego mereka menjadi tinggi karena takut jika kebaikan hati mereka malah akan membawa pada ancaman pembunuhan, bahkan kematian. Bahaya-bahaya ini telah mengubah wajah orang percaya yang terbuka menjadi lebih tertutup.
yang bermurah hati, lebih menahan diri, bahkan menghilangkannya dalam kehidupan mereka agar tidak terjebak dalam bahaya-bahaya yang dapat merugikan mereka dari perbuatan-perbuatan baik. Oleh situasi inilah maka penulis mengingatkan jemaat bahwa sekalipun mereka ada dalam situasi-situasi yang disebutkan tadi, mereka jangan sampai kehilangan kasih persaudaraan. Malahan sebaliknya, orang percaya harus memelihara kasih persaudaraan itu dalam kehidupan mereka. Dan ini harus dilakukan secara terus-menerus, tidak sewaktu-waktu, jika perlu baru dilakukan. Hal ini terlihat jelas dalam teks aslinya yang berkata meneto, dari kata meno, yaitu tinggal tetap atau harus tetap ada. Suatu kata kerja yang mengingatkan agar perbuatan ini, yaitu tinggal tetap, harus tetap ada, dilakukan secara terus-menerus. Karena kata kerja yang digunakan di sini berbentuk present imperatif, present active imperatif, yaitu suatu kata yang menerangkan suatu perbuatan yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Dengan demikian, apa yang harus tetap ada? Apa yang harus tetap tinggal tetap? Itulah Philadelphia, kasih persaudaraan. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, maka kasih persaudaraan itu tetap akan dilakukan orang percaya atau orang Kristen. Untuk mewujudkan kasih persaudaraan itu, maka orang-orang Kristen diingatkan melalui ayat yang kedua, agar orang percaya tidak lupa untuk memberi tumpangan kepada orang lain. Tes philoxenias me epilantaneste, yang diterjemahkan of hospitality, not be forgetful. Kita melihat bahwa kata philoxenias ini yang diterjemahkan of hospitality, not be forgetful, yaitu tidak lupa untuk memberi tumpangan, ini mempunyai pengertian yang luar biasa, yaitu keramahan dari suatu perbuatan, yakni kesukaan memberikan tumpangan. King James Version dan New International Version menerjemahkannya dengan be not forgetful. Do not forgetful entertain strangers. Menjamu orang asing, tidak lupa menjamu orang asing. Kata ini semakin kita mengerti dengan melihat latar belakang perjalanan orang Israel sejak dari pemilihan Abraham, yang memberi tumpangan kepada malaikat yang memberitahukan tentang akan lahirnya seorang anak laki-laki. Orang Israel yang juga menumpang di tanah Mesir, sehingga mereka harus keluar ke negeri yang dijanjikan Tuhan sebagai tanah mereka sendiri. Demikian juga ketika Yusuf dan Maria bersama dengan Yesus yang lari dari kejaran Herodes, dan mereka mendapatkan tumpangan di Mesir. Oleh karenanya, saudara-saudara, dalam kehidupan orang Yahudi ada ungkapan yang mengatakan ada 6 hal yang buahnya dapat dinikmati oleh manusia dalam dunia ini dan akan menaikkan kehormatannya dalam dunia yang akan datang. Daftarnya dimulai dari keramah tamahan kepada orang asing dan perkunjungannya kepada mereka yang sakit. Keramah tamahan itu juga selain memberi tumpangan kepada orang lain, maka orang percaya juga diingatkan untuk mengingat orang-orang hukuman di ayat yang selanjutnya. Orang-orang hukuman, desmion, orang-orang tahanan, orang-orang yang terpenjara, dan juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, kakukomenon, orang-orang yang diperlakukan dengan buruk. Dengan demikian, ajakan dan nasihat ini untuk mengingatkan orang percaya hidup bukan melulu hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga
memikirkan orang lain. Hal ini tentu mengingatkan orang percaya, orang Kristen, bahwa menolong orang-orang yang teraniaya dan terpenjara adalah suatu sikap hidup orang percaya, orang Kristen. Karena gereja Kristen adalah gereja yang memiliki rasa simpati dengan mereka yang ada dalam kesulitan. Karena pada masa itu sering terjadi bahwa orang Kristen dipenjara atau mengalami keadaan yang sangat buruk karena masalah hutang, kerja paksa dalam tambang-tambang, dan dibuang ke pulau terpencil karena kesetiaan mereka kepada Tuhan dan gerejanya. Orang-orang yang mengalami perlakuan seperti ini pasti akan ditolong oleh orang-orang percaya pada saat itu. Mereka akan memberi bantuan, bahkan ada yang menebusnya. Karena sikap inilah, maka jemaat penerima surat Ibrani diingatkan untuk tidak melupakan hal itu dalam kehidupan iman mereka. Kemudian orang percaya, orang Kristen ini diingatkan untuk menjaga kekudusan pernikahan. Pernikahan harus dihormati karena sangat berharga, sangat bernilai. Timios hogamos, pernikahan yang berharga, pernikahan yang bernilai. Olehnya maka setiap orang percaya, orang Kristen harus menjaganya dengan tidak mencemarkan tempat tidur, koite, tempat tidur atau ranjang pernikahan mereka. Karena orang-orang sundal, pornus, dan pesina, moikus akan dihakimi oleh Tuhan. Setelah itu, saudara-saudaraku, kemudian melalui ayat 5 sampai ayat 8, maka orang percaya, orang Kristen tidak perlu khawatir menjalani kehidupan karena Tuhan akan memberi. Sebagaimana ungkapan yang diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-6, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengan demikian, maka orang percaya, orang Kristen percaya bahwa Tuhan menjamin hidupnya, sehingga dia tidak terjebak dalam cara hidup tropos yang kemudian membawa mereka menjadi hamba uang, afilaruros, yaitu suka uang, cinta akan uang, atau juga diterjemahkan hamba uang. Dengan kata lain, maka mereka diingatkan agar cara hidup mereka adalah cara hidup yang tidak suka akan uang. Sebaliknya, ia harus mampu bersyukur dengan mencukupkan diri dari apa yang ada pada mereka. Arkumenoi tois parusin. Mengapa? Karena orang percaya, orang Kristen, yakni yakin Tuhan adalah penolong yang membuat mereka tidak takut, dan sangat meyakini bahwa tidak ada manusia yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hal ini tentu sudah didengar oleh mereka lewat pemimpin-pemimpin mereka yang memberitakan tentang firman Tuhan, oleh yang mereka harus melihat dengan teliti, dengan seksama. Dalam ungkapan bahasa aslinya dikatakan anatheorutes, dan karenanya mereka juga harus mencontoh, meniru, mimeister keteladanan iman mereka. Mereka di sini adalah para pemimpin yang menyatakan kebenaran firman Tuhan itu. Suatu sikap hidup yang menjadi kesaksian nyata bagi semua orang percaya, orang Kristen, bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hal ini tentunya hendak menegaskan bagi mereka bahwa dalam segala tantangan kehidupan sebagai orang Kristen, Yesus Kristus tidak berubah. Dia tetap sama. Dia yang dulu ada akan tetap ada dan menolong mereka. Karena itu tetaplah mengingat apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ini dengan tegas dibahasakan di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Jangan sampai tersesat para Ferester, tetapi milikilah kasih karunia, kariti, anugerah atau kemurahan hati, sehingga dengan demikian mereka tidak tertipu dengan berbagai pandangan yang ingin membawa mereka
ke masa lalu dengan segala makanan, mezbah, imam besar, korban penghapus dosa. Semuanya itu telah disempurnakan, dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui darahnya. Untuk itu setiap orang percaya terpanggil untuk mau ada dalam resiko penderitaan. Sebagaimana ayat 13 mengatakan, menanggung kehinaannya. Verontes onedismon, atau dapat diterjemahkan memikul celaan, memikul hinaan. Sekalipun dalam penderitaan tidak akan membuat orang percaya, orang Kristen berbalik kepada cara yang dulu dan membuat iman mereka tergoncang. Tapi sebaliknya, mereka akan selalu mengingat bahwa tujuan mereka bukan di sini, tapi mencari kota yang akan datang, suatu kota yang tetap, suatu kota yang permanen, Polin Menosi. Itulah Bukit Sion, kota Allah yang memberi hidup, Yerusalem surgawi. Kita dapat bandingkan ini dengan pembacaan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-22. Di sanalah semua orang percaya ada dan dikumpulkan untuk bersama-sama ada dalam kemuliaan langit dan bumi yang baru. Dan oleh sebab itu, maka setiap orang percaya, orang Kristen dalam kehidupannya juga harus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir, kapron keileon, yang memuliakan, yang memuji, yang berterus terang, homologunton, kepada Tuhan, dan berbuat baik, eupoias, serta membagi bantuan sebagai bentuk kemurahan hati, koinonias, orang percaya, orang Kristen. Karena hal seperti itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari apa yang dibahasakan di atas, maka kita semua diingatkan dalam kehidupan di masa kini untuk berefleksi dari pembacaan ini agar supaya, pertama, jangan pernah mengubah kebiasaan baikmu hanya karena engkau berada dalam situasi yang tidak baik. Termasuk mungkin kita ada di sekitar orang-orang yang berpura-pura baik. Karena terkadang dari situasi yang tidak baik tersebut, kita pun diproses oleh Tuhan untuk menjadi jauh lebih baik. Tetaplah mengasihi sebagai saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tetaplah menjadi orang baik. Hal yang kedua, ingatlah selalu untuk terus bertindak ramah kepada orang lain. Walaupun mungkin keramahanmu seringkali dibalas dengan kemarahan, tetaplah ramah. Jangan berhenti menjadi alat Tuhan untuk menjamu orang lain dalam kebersamaan seperti dalam persekutuan ibadah. Bukan tentang apa yang akan kita berikan berupa makanan dan minuman semata. Bukan. Tapi bagaimana kesediaan hati untuk menerima, menjamu orang lain, bersekutu di rumah kita. Jangan pernah kita juga menghilangkan kebiasaan dalam kehidupan kita sebagai orang yang ada di tanah Minahasa ini, yaitu suatu bentuk keramahan kepada orang lain dengan seringkali mengajak orang lain untuk mampir, untuk singgah sejenak, minum kopi, minum teh, menjamu dengan air putih di rumah kita ataupun di kebun kobong. Jangan pernah kita tinggalkan kebiasaan dalam keramahan ini. Jangan pernah hilangkan juga keramahan kita untuk menjadi tuan dan nyonya rumah kegiatan-kegiatan dalam kalender gerejawi seperti Hapsa PKB, Hapsa WKI, FSPG, PSR, dan Festival Anak Sinode, dengan menjamu jemaat-jemaat lain di tempat atau rumah kita. Ingat, ketika kita menjamu orang lain, sebagaimana ungkapan teks, kita juga seperti menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Hal yang ketiga,
Tetaplah hidup tolong-menolong, bersimpati dan berempati dengan orang lain yang mengalami perlakuan yang buruk, tidak menyenangkan, sewenang-wenang, dan yang terpenjara. Prihatin memang baik, tapi keprihatinan tanpa reaksi atau tindakan adalah sesuatu yang tak bernilai, tak berguna. Karena banyak orang yang begitu cepat prihatin, tapi pada tahapan menjawab keprihatinan itu, banyak orang tiba-tiba diam tanpa reaksi. Kita seringkali melihat hal ini di grup-grup WhatsApp kita. Misalnya ada yang sakit, begitu cepatnya kita tuliskan, GWS ya bro, GWS ya sis, cepat sembuh ya teman, cepat sembuh ya sahabat. Tapi giliran pada saat daftar list sumbangan dana kebersamaan dimunculkan, maka ada begitu banyak orang kemudian hanya memilih diam membisu, bahkan tak mengetik, no typing. Saudaraku, jangan menunggu banyak untuk memberi, walaupun mungkin itu hanya sedikit. Hal yang keempat, hati-hati dengan bahaya tercemarnya kehidupan pernikahan karena kehilangan kehormatan. Akibat persinahan dan membuat pernikahan yang bernilai berharga itu kehilangan kekudusannya sehingga tercemar. Bahaya dan ancaman terhadap kehidupan pernikahan sekarang ini begitu luar biasa. Bahkan kehidupan orang-orang yang hidup dalam persudalan, orang-orang yang porno begitu banyak terjadi. Lihatlah pelecehan-pelecehan seksual yang marak terjadi ketika orang dewasa yang seharusnya melindungi dan mendidik anak-anak, malahan sekarang bukan dilindungi dan dididik, tapi malahan dilucuti, dilecehkan, dan mengalami tindakan-tindakan kekerasan seksual. Kita barusan saja melihat kejadian yang viral di kota kita ini tentang bagaimana pelecehan seksual yang terjadi di sebuah taksi online. Saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan akan menghakimi kita atas perbuatan ini. Hal yang kelima, jangan pernah khawatir atas setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah merasa kurang dari setiap kelebihan yang Tuhan beri bagi kita. Hidup ini harus terus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan telah beri bagi kita, dan bukan pada apa yang belum kita terima dari Tuhan. Dengan demikian, hal ini akan membawa kita tidak menjadi hamba uang, tidak cinta akan uang, dan dengan demikian akan membawa kita menjadi orang yang tidak rakus, tidak tamak terhadap uang. Hal yang keenam, ingat dan contohi, ingat dan tirulah sikap hidup dalam iman orang-orang yang telah menjadi teladan iman bagi kita. Melalui iman yang mereka miliki yang kemudian menjadi kesaksian bagi kita, maka kita beriman bahwa apa yang dialami dan dirasakan oleh mereka, maka itu pun akan kita imani dan amini, karena Tuhan juga akan menyatakannya bagi kita di masa sekarang, bahkan bagi generasi kita akan datang. Hal ini merupakan penggenapan janji-janji Tuhan, janji-janji Allah, karena Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Ia adalah Allah Tuhan kita yang sama, tidak pernah berubah. Hal yang ketujuh, agar tidak tersesat, milikilah kasih karunia, anugerah kemurahan hati dari Tuhan, agar supaya kita tetap teguh berdiri dalam iman dan tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah, sehingga sekalipun kita memikul celaan, hinaan dari iman kita itu, tidak akan membuat kita berbalik pada cara hidup yang lama, yang dahulu. Hal yang kedelapan, jadikanlah ucapan bibir yang memuji, yang memuliakan, yang berterus terang, yang terus terang kepada Tuhan sebagai salah satu bentuk korban syukur kita kepada Tuhan. Dengan demikian, maka setiap perkataan yang disampaikan adalah perkataan, ucapan bibir yang
tidak ada dusta, ucapan bibir, perkataan yang tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, mencaci, bahkan mengutuk orang lain. Ucapan bibir, perkataan kita adalah kebenaran yang sejati, bukan kebenaran yang didramatisasi, apalagi yang dipolitisasi. Hal yang terakhir, hal yang ke-9, teruslah berbuat baik dengan tidak pernah berhenti berbagi, memberi bantuan bagi siapa saja. Sebagaimana ungkapan yang mengatakan, walaupun kita melakukan 1000 kebaikan, itu tidak dapat menjadikan kita seperti malaikat. Tapi ingatlah, satu kejahatan yang kita lakukan dapat membuat kita menjadi seperti iblis. Teruslah hidup dalam kebaikan hati nurani untuk berbagi dan menolong, membantu orang lain. Kita memang tidak mungkin menjadi malaikat, tapi kita juga tidak ingin menjadi iblis. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa, saudara-saudara. Hati kami diliputi dengan sukacita iman, karena saat ini kami mendengar kebenaran-Mu, Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat-berkat baru yang Tuhan nyatakan lewat firman. Kami memuji, kami memuliakan-Mu, Tuhan, yang terus-menerus mengingatkan kami semua, dan kemudian mengarahkan langkah-langkah hidup kami untuk terus benar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman saat ini. Jadikan kami sebagai alat-alat kemuliaan kesaksian Tuhan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman yang hidup.